Selamat datang pada materi langkah-langkah pemecahan masalah. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Mengidentifikasi permasalahan, menemukan akar penyebab masalah, mengembangkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik. Pertanyaan ketika menghadapi masalah. Masalah apa yang sedang dihadapi? Mengapa masalah itu terjadi? Tindakan apa yang harus diambil? Bagaimana memastikan rencana tindakan dapat terlaksana? Pendahuluan. Gagal mengenali masalah. Permasalahan organisasi seringkali gagal dikenali sejak dini, sehingga mengganggu kinerja organisasi dan penyelesaian permasalahan menjadi sulit dan rumit. Salah mengidentifikasi. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan alternatif-alternatif solusi, guna menyelesaikan masalah tersebut. Perlu pendekatan terstruktur. Pendekatan yang terstruktur dan sistematis, akan menghasilkan gagasan yang bermanfaat, dan mencapai hasil yang diinginkan. Tingkat kompleksitas berbeda. Tingkat permasalahan organisasi kemungkinan berbeda, tergantung tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi posisinya, semakin kompleks dan rumit masalah yang dihadapi. Langkah 1. Identifikasi masalah. Adalah upaya untuk mendefinisikan inti dari sebuah permasalahan organisasi, sehingga dapat diukur dan diuji. Merupakan tahapan di mana masalah secara jelas didefinisikan sehingga dapat dibedakan secara jelas, antara masalah dan bukan masalah. Hasil identifikasi permasalahan organisasi, diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan metode 4W1H. What, apa. When, kapan. Where, di mana. Who, siapa. How, bagaimana. Metode 4W dan 1H. What, apa, kasus apa yang sedang terjadi. Siapa yang mengalami permasalahan. When, kapan kejadiannya, kapan saja hal tersebut terjadi. Where, di mana, bagian mana yang bermasalah, cari detail bagian yang bermasalah tersebut. Who, siapa yang mengalami permasalahan, siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. How, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana kejadiannya. Mengapa harus membuat prioritasi permasalahan? Keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki organisasi. Tidak semua permasalahan yang dihadapi organisasi, memiliki bobot kepentingan yang sama. Penentuan skala prioritas masalah, dapat membantu pimpinan dalam menentukan seberapa cepat, intensif, dan sejauh mana keterlibatan dalam permasalahan tersebut. Alat analisis manajemen untuk prioritasi masalah. Beberapa contoh adalah, Likert System Analysis, Hanlon, matrik USG, dan matrik komparasi. Langkah 2, menemukan akar masalah. Analisis akar permasalahan atau root cause analysis, adalah teknik yang sering digunakan untuk membantu orang menjawab pertanyaan, mengapa sampai terjadi permasalahan di tempat kerja. Alat analisis akar masalah, dirancang dengan tujuan untuk mengidentifikasi asal mula masalah, menggunakan serangkaian langkah tertentu, sehingga mendorong Anda untuk menggali lebih dalam, pada setiap tingkat sebab dan akibat. Langkah 3, mengembangkan alternatif solusi. Alternatif solusi, terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan sebagai solusi, bagi permasalahan yang tengah dihadapi. Sumber ide atau gagasan solusi, bisa datang dari siapa saja tanpa harus dibatasi atau dinilai. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat efektivitas atau relevansi setiap alternatif. Hasilnya adalah alternatif solusi yang sudah dievaluasi, kemudian akan dipilih yang terbaik. Strategi memilih efektivitas alternatif dari solusi. Mengukur realistis atau tidaknya alternatif solusi, dikaitkan dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Seberapa baik alternatif solusi akan membantu pemecahan masalah. Langkah 4, memilih solusi terbaik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk membuat pilihan solusi yang optimal. Hindarkan bias atau subjektif, sehingga solusi alternatif yang dihasilkan tidak optimal, dan cocok dengan permasalahan yang ada. Solusi terpilih harus sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan, yang telah digariskan oleh organisasi. Hasil pemilihan alternatif solusi, harus dapat diimplementasikan. Mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Biasanya terbatas. Membuat kriteria atau sasaran, untuk menjembatani kesenjangan antara keinginan yang ideal, dengan sumber daya yang terbatas. Mempelajari solusi alternatif yang telah terbukti berhasil.
Memilih solusi prioritas dapat didasarkan pada dimensi, seberapa sulit atau kompleks dan mendesak masalah tersebut. Mudah dan mendesak. Sulit dan mendesak. Mudah dan tidak mendesak. Sulit dan tidak mendesak. Selamat, Anda telah menyelesaikan materi langkah-langkah pemecahan masalah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.